Yohanes 19 kita baca ayat 25. Ternyata yang benar Yohanes 19. Kita baca bersama-sama ayat 25 sampai 27. Dan sama-sama. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mari kita melihat pemandangan ini ketika Yesus menjelang mati. Ada 4 wanita berdiri di bawah salib itu. Yang pertama, ibunya, yaitu Maria. Yang kedua, saudara ibunya. Saya curiga ini ibunya Yohanes atau Salome. Ya? Saudara ibunya. Atau mungkin bukan. Yang ketiga, Maria. Maria ini adalah Maria istri Klopas. Dan yang keempat, Maria Magdalena. Dari keempat wanita ini, yang paling berat hatinya, yang paling sedih, yang paling maskul, yang paling tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu ibu Yesus, Maria ibu Yesus. Bahkan kita lihat di sini, ibu Yesus tidak bicara satu kata pun. Karena tekanan batin yang begitu berat melihat anaknya, Yesus akan mati sebentar lagi. Di tengah-tengah Yesus menderita itu, justru Yesus memberi perhatian kepada yang paling berat dari 4 wanita ini, yaitu kepada ibunya. Dan dia berkata, "Ibu," dia tunjuk dengan kode, "Inilah anakmu," yaitu Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan kepada Yohanes dia bilang, "Inilah ibumu." Boleh saya katakan sejak Yesus mau dilahirkan sampai Yesus mau meninggal, Maria banyak terganggu oleh hal-hal yang dia tidak mengerti. Kita mulai di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ini yang pertama. Dia terkejut dengan salam yang berarti shalom, damai yang diberitakan oleh malaikat itu. Dia terkejut mendengar perkataan itu, lalu hatinya penuh dengan pertanyaan. Ya,
Pertanyaan, apa arti salam atau shalom itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengadakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini hal yang kedua. 8 kalimat dari Gabriel membingungkan dia. Dia masih bertanya apa arti salam itu. Dia tidak mengerti apa arti salam itu. Ini dia bicara sekarang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena saya belum bersuami. Kenapa dia bicara? Karena pernyataan ini sangat membingungkan. Pertama Gabriel datang, dia belum pernah lihat malaikat. Gabriel datang, salam. Dia terkejut, tapi dia tidak bisa bicara. Belum selesai terkejutnya, 8 kalimat dinyatakan. Kamu akan mengandung dan ini kamu akan jadi dia. 8 kalimat dari Gabriel. Dan Maria kebingungan. Ya. Lalu dia berkata, bagaimana saya bisa terjadi? Karena saya belum bersuami. Jadi ini baru dia mau mengandung. Dia sudah menghadap satu hal yang membuat dia bingung. Ya. Baru ayat 35, malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baru dia jawab. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia datang kepada penyerahan kepada Yesus. Berikut. Dalam Lukas pasal 1. Kita membaca yang terjadi ayat ke-59. 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketiga tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya begitu besar, bersukacitalah mereka bersama. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Ini kelahiran Yohanes. Tapi kita akan lompat lebih dahulu kepada Lukas pasal 2. Ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebelum ini kita akan baca ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ketika mereka, Yusuf dan Maria, di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini yang ketiga. Ketika dia mengalami penolakan karena semua penginapan penuh, tidak bisa lagi ada tempat buat orang menginap. Tidak ada satu kata protes dari Maria. Kok saya mau melahirkan anak Allah yang maha tinggi, kenapa kok saya ada di kandang domba? Saudara yang banyak bertanya tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita hadapi, kita tidak mengerti apa ini, apa itu, tidak mengerti. Belajar dari Maria. Dia tidak protes, tidak ada satu kata pun yang dia keluar. Padahal dia penuh pertanyaan. Bukankah Yesus ini anak Allah? Bukankah pemerintahannya akan kekal sampai selama-lamanya? Bukankah saya harus memberi nama dia Yesus? Masa lahirnya di kandang binatang? Masa lahirnya? Dia tidak bicara apa-apa, dia diam. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang keempat, kita melihat ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya. Kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi sama-sama Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Dia tidak mengerti kejadian ini kenapa. Ini gembala dia datang, tiba-tiba ada malaikat yang datang kepada gembala. Ya, malaikat tidak datang sama Maria ketika Yesus lahir. Seharusnya raja itu lahir di situ dong, malaikat harus nyanyi, merayakan. Tapi justru kepada gembala cerita sama Maria. Maria simpan cerita itu di dalam hati dan merenungkannya. Bahasa Inggris memakai kata pondered, bertanya-tanya. Jadi Maria simpan dalam hati dan bertanya-tanya, apa ini? 9 bulan yang lalu, dia tidak mengerti. Sekarang sudah melahirkan, dia pun tidak mengerti. Waktu mau melahirkan, dia tidak mengerti. Pikirannya bingung. Tapi dia simpan dalam hati. Dia tidak bicara apapun juga. Ayat ke-21. Dan ketika genap dengan hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandungnya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk,
oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. And Joseph and his mother marvel. Marvel itu heran dan aneh. Dan ajaib. Merasa heran, aneh dan ajaib dengan apa yang dikatakan tentang dia. Padahal masih 2 tahun baru disunat. Ya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ini yang lebih membingungkan lagi. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lebih membingungkan lagi. Pedang apa? Akan menusuk hatinya. Apa maksudnya? Sehingga orang-orang akan ketahuan isi hatinya. Maria tidak mengerti. Lebih membingungkan lagi. Lukas 2. Ayatnya yang ke-41. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan. Mereka berjalan sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka.